Sultan Agung bertahta di Mataram. Pada waktu itu sang raja sudah punya 5 putra, yaitu sulungnya bernama Mas Rangsang, 2 putri Ratu Pandan, 3 Denmas Pamenang, 4 Denmas Martapura, sakit gila tahunan, dan bungsu Denmas Cakra. Pangeran Mangkubumi berputra 2 orang. Putra yang sulung menjadi bupati bernama Sokawati. Adiknya bernama Bagus Petak menjadi bupati Madiun. Pangeran Singosari putranya banyak, tetapi yang diketahui hanya 2. Pertama bernama Prawira Taruna, kedua Martasana. Adipati Mandaraka berputra 4 orang. Putra sulung bernama Pangeran Mandura, kedua Adipati Wirapraba, 3 Panembahan Jurukiting, terakhir putri menjadi istri Bupati Batang. Pangeran Mandura berputra 2 orang. Pangeran Mandura Reja, 2 Pangeran Upasanta. Sang Prabu menjadi Raja Mataram sudah 12 tahun. Waktu itu raja sakit keras. Ia sedang berada di Krapyak, ditunggui para putra dan sentana. Sang Prabu berkata kepada Eyang Adipati Mandaraka dan kakaknya Pangeran Purbaya, "Eyang, Kimas, kelak jika saya sudah tiada, yang saya tunjuk menggantikan saya adalah Denmas Rangsang. Kerajaannya lebih besar dari saya. Seluruh orang di tanah Jawa akan sujud semua. Tetapi berhubung dulu saya juga punya cita-cita Martapura menjadi raja, maka tolong Eyang, Martapura agar dinobatkan menjadi raja. Sebentar sebagai syarat," ujar saya itu. Kemudian menyerahkan tahta kepada si Rangsang. Sang Prabu lalu berkata kepada para putra sentana, "Anak-anakku semua, rukun-rukunlah dalam persaudaraan. Siapa yang mendahului berbuat jahat, tidaklah selamat. Sudah, selamat tinggal." Sang raja lalu mangkat, tangis gemuruh. Jenazah setelah disucikan dan disolatkan, lalu dimakamkan di sebelah barat masjid, dekat makam almarhum ayah dan eyangnya, diberi sengkalan tahun 1565. Raden Martapura lalu dinobatkan menjadi raja oleh Ki Adipati Mandaraka dan Pangeran Purbaya. Setelah di hari Soma atau Senin, Sang Prabu dipersilahkan miyos Sinekawa. Sang Prabu Martapura lalu keluar Sinekawa, duduk di kursi emas. Ki Adipati Mandaraka serta Pangeran Purbaya mengapit di kanan kiri. Ki Adipati Mandaraka membisiki kepada Sang Prabu supaya lengser ke Prabon, serta menyerahkannya kepada Denmas Rangsang sesuai pesan terakhir Sultan almarhum. Sang Prabu Martapura segera lengser dari tahta. Selanjutnya, Raka Denmas Rangsang dipersilahkan duduk di dampar tahta kerajaan. Pangeran Purbaya berbicara keras, setiap orang di Mataram, kalian jadilah saksi bahwa Denmas Rangsang dinobatkan menjadi sultan, menggantikan ayah almarhum bergelar Sultan Agung Senopati
ing alaga Ngabdurrahman. Siapa orang Mataram yang tidak setuju atau masgul, sekarang katakan niat itu, akulah lawan perangnya. Semua warga yang hadir mendukung semua. Suaranya gemuruh ibarat saur peksi. Sang raja baru lalu masuk ke dalam istana. Al-Kisah. Waktu Sultan Agung berkuasa, negara Mataram begitu gemah ripah loh jinawi. Terkenal sebagai Raja Agung, ambek, adil, pramartah, melebihi almarhum ayahnya. Para kaulanya semua takut tetapi sayang. Terkenal sebutannya Kanjeng Sultan Agung Prabu Pandita Nyakrakusuma, serta tersohor sebagai raja yang sakti mandraguna. Hari Jumat sang Prabu sering sembahyang ke Mekah. Ki Adipati Mandaraka sangat panjang usianya, sampai mengalami masa kekuasaan raja ketiga. Pada suatu hari Ki Adipati Mandaraka meninggal dunia. Ia dimakamkan di Mataram. Putranya yang bernama Pangeran Mandura dan Adipati Wirasaba juga sudah meninggal, dimakamkan di Gambiran yang panjang umurnya cuma Ki Jurukiting. Pada waktu itu Sultan Agung miyos Sinekawa, para sentana, dan bupati, menteri, serta seluruh bawahan lengkap menghadap semua. Kanjeng Sultan berkata kepada Tumenggung Suratani, "Suratani, datanglah ke Bangwetan, bawalah semua bala di Mataram, para sentana, dan adulah mereka untuk perang. Engkaulah yang saya angkat menjadi Senopati Menggala Yuda. Jika ada orang Mataram mundur dalam peperangan, akhiri saja hidupnya." Ki Tumenggung Suratani siap melaksanakan perintah sang raja. Setelah semua sudah samekta atau siaga, berangkatlah bala Mataram itu. Para bupati di daerah pesisir utara serta daerah-daerah lain yang sudah dikuasai Sultan juga ikut memperkuat ekspedisi itu. Dengan demikian semakin besarlah jumlah prajurit dan perlengkapan perangnya. Begitu barisan Suratani lepas dari Mataram, Sultan memerintahkan kepada Raden Jaya Supanta untuk mengawal dari belakang dan mengawasi dari segala kemungkinan. Juga supaya disampaikan pesan agar Pasuruhan jangan direbut dulu sebab belum sampai saatnya, supaya dilewati terlebih dahulu. Ki Jaya Supanta mengindahkan perintah Sultan, berangkat menyusul barisan Suratani, bahkan sudah bergabung menjadi satu. Seluruh barisan sudah sampai di Winongan, lalu mesanggera di sana. Bupati Blambangan dan bupati lain yang belum tunduk ke Mataram sudah mendengar kabar bahwa negara akan digempur barisan dari Mataram. Mereka sangat berhati-hati. Dari Winangan, Ki Adipati Suratani memerintahkan kepada Ki Tumenggung Alap-Alap agar menggempur Lumajang dan Renong. Mereka akan disertai 4 orang bupati lengkap dengan para prajuritnya. Sampai di Lumajang, Bupati Lumajang di waktu malam sudah melarikan diri, mengungsi ke gunung, lalu dikejar. Banyak yang tewas karena serangan prajurit Mataram itu.
Kadipaten Lumajang sudah dikuasai. Lalu prajurit Mataram menjarah rayah harta benda perempuan-perempuan jadi putri boyongan. Ki Tumenggung alap-alap lalu menggempur dan menguasai Renong. Bupatinya lolos. Nasibnya sama dengan harta benda dan wanitanya yang jadi jarahan. Ki Tumenggung lalu kembali ke Winongan. Selanjutnya, Pemalang atau Malang mendapat giliran dikepung prajurit gabungan Suratani, Alap-alap, dan Raden Jaya Supanta. Bupati Malang yang bernama Rangga Tohjiwa siap melayani gempuran bala dari Mataram. Mereka menyelinap di dalam benteng, tetapi setelah dipertimbangkan tidak akan mampu. Malamnya mereka meloloskan diri. Prajurit Mataram mengejar hingga membuat prajurit Malang buyar. Setelah Malang dikuasai, pasukan Suratani berangkat ke arah barat laut. Pangeran Surabaya berniat menghadang bala dari Mataram itu. Diutusnya Bupati Lasem, Gresik, Madura, Pasuruan, Kediri, Tuban, Lamongan. Semua sudah berkumpul di Surabaya beserta bala tentaranya, gagah perkasa dan tampan. Prajurit-prajurit dari kabupaten lain, bupatinya sendiri yang memimpin. Barisan yang sangat besar berangkat dari Surabaya mengejar bala tentara Mataram. Setelah tahu kalau dikejar, prajurit Mataram berhenti dan mengatur barisan di sebelah barat Sungai Andaka. Sementara pasukan Surabaya ada di sebelah timur sungai. Mereka saling menantang. Lama-lama orang-orang Mataram tidak tahan mendengar sesumbar mereka. Mereka segera terjun ke sungai, berniat menyerang. Bala Surabaya dengan tangkas melempari dengan tombak dan senjata-senjata lain dari atas sungai. Banyak korban berjatuhan, kena senjata atau tenggelam. Raden Suratani serta para bupati juga segera bersama terjun berniat membantu teman-teman mereka. Suratani tewas tenggelam. Bala tentara Mataram mengetahui senopatinya gugur karena tenggelam, lalu mundur dan berusaha menyisir jenazah Suratani di dalam air. Setelah ketemu lalu dibawa naik ke darat, lalu dimasukkan ke dalam bandosa atau peti mati. Waktu itu Sungai Andaka bagaikan mengalirkan darah dan bangkai orang. Bala Bangwetan bersukaria. Setelah fajar menyingsing, bala prajurit cepat-cepat menyeberang ke timur. Pagi-pagi mereka sudah berbaris di sebelah timur sungai. Tentara Bangwetan terkejut, lalu terjadi perang ramai sekali. Prajurit Bangwetan banyak yang tewas. Setelah melihat balanya banyak mati, sisanya yang masih hidup lari tunggang langgang mencari hidup. Para bupati juga ikut lari. Hanya pimpinan prajurit Madura yang bernama Raden Panji Pulang Jiwa yang mati di tengah peperangan. Prajurit Mataram nguber prajurit-prajurit yang lari itu sampai keadaan dapat terkendali. Setelah pagi, prajurit Mataram berniat mau kembali pulang ke Mataram. Ki Jaya Supanta yang dipercaya sebagai pimpinan andalan dari Sultan Mataram segera mendahului, memberitahu kepada Sang Prabu bahwa Raden Suratani gugur di medan pertempuran.
serta melaporkan bala dari Mataram yang buruk dan baik dalam bertempur. Kanjeng Sultan begitu sedih. Utusan juga memberi kabar kepada istrinya Suratani, serta memberi ganjaran. Bala prajurit Mataram yang besar dan membawa jenazah Raden Suratani juga sudah datang. Kanjeng Sultan lalu mengganjar para sentana bupati, menteri ke bawah, semua secara merata.